sampai diangkat Talut menjadi pemimpin. Ya. Mereka menolak. Nah, mereka menolak. Kemudian apa mereka bilang? Dari mana kami bisa percaya kalau Allah yang ngasih jawaban itu? Ya. Lalu apa kata Nabi mereka? Oh, kamu bilang begitu ya? Menurut kamu dari Allah ya suruh Talut itu ya? Apa buktinya kalau kamu ngomong itu dari Allah? Nah, apa jawaban Nabi Daniel? Ada tabuk itu. Enggak. Apa namanya? Pergi semuanya, jangan minum itu di danau itu. Jangan minum di danau itu, tapi sedikit yang ikut yang hidup tuh. Tapi dia kelompatan ini. Caranya sebelum lama. Pertanyaannya sebelum itu. Belum itu. Nanti. Kan adegannya begini. Daniel, kamu kan nabi. Sudah capek kami ini. Saya bilang nggak usah perang, ini bilang perang, yang itu bilang tunggu dulu, yang ini. Capek kita, nggak bisa kita berdagang, kita apa? Dia bilang datang musuh. Nanti kita disuruh bayar upeti segala macam. Kalau gitu kita diserang, dipukul. Dia bilang cepat sudah. Dia bilang gitu. Pilih ada salah satu yang jadi raja. Nanti kita sepakati apapun kata raja itu nggak boleh ada yang nolak. Dia bilang. Dia dominasi dari kami ini, dan biar cepat dah kita bisa memerangi bangsa itu, biar kita bisa tenang sudah ini. Dia bilang. Oh ya udah, kemudian besoknya ya dah sesungguhnya aku akan memohon kepada Allah. Dia bilang. Besoknya datang lagi, sudah belum kamu dikasih jawabannya? Sudah. Dia bilang apa jawabannya? Siapa di antara kami? Bukan kalian yang dipilih. Dia bilang, siapa? Talut. Dia bilang dia kan miskin. Dia bilang kayak gitu kan. Nah itu dah di jawabannya tadi enggak. Nah, kemudian dia ngomong, nanti dah kami pikirin dulu. Dia bilang. Akhirnya mereka pulang masih dijajah lagi sama yang tidak tahan. Mereka kan balik dia lagi. Siapa yang dipilih sama Tuhanmu itu tadi? Talut, dia bilang. Tuhanmu dia bilang ya. Terus Tuhanmu dia bilang, Rabbuka dia bilang. Dan terus kemudian dia bilang ini, ya sudah kayak gitu kan. Tapi dari mana sih kami bisa percaya kalau kamu itu nggak bohong? Ya Daniel, dari mana kami bisa percaya gitu loh kalau Allah memang yang benar nyuruh kamu? Nah dia bilang, kasih dah kami mukjizat. Dia yang minta tolong, dia yang minta mukjizat lagi. Kita kurang ajar namanya. Mati-mati jadi dia kenapa kalau kita pikir dia meminta apa tadi? Mukjizatnya. Agar apa? Percaya Bahwa Talut mampu untuk melawan Jalut. apakah Allah mengabulkan mukjizatnya? Mengabulkan permohonan mereka? Mengabulkan. Apa permohonan? Apa dengan cara apa mengabulkan permohonan? Dengan cara apa? Apa mukjizatnya kemudian? Mukjizatnya apa? Sehingga mukjizat itu membuat mereka percaya kalau kenapa? Yang penting bukan minum ya. Percaya kan kalau itu dari Allah yang pilih kamu. Nggak tahu, nggak pernah dengar. Iya, nggak pernah dengar. Ya Allah, nggak pernah baca surat Al-Baqarah berarti. Tahu. Kita kasih tahu Pak Haji dulu, tadi dia kelewatan. Iya. Ini Pak Haji singkat cerita. Jadi ketika dia Yusya memimpin selama 60 tahun, dari tahun 3540 sampai di tahun 3600, adem ayem, tidak pernah ada masalah. Tapi di tahun 3600 ketika Nabi Yusya wafat, mereka sudah saya jadi pemimpin, mereka mulai tidak mau menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka, sehingga mereka diazab. Datanglah pasukan musuh, mereka berperang, tabut itu kemudian hilang. Lalu mereka hidup tanpa tabut itu selama 200 tahun dengan cara kepemimpinan itu bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi, tetapi orang-orang Yahudi itu sendiri selama 200 tahun. Jadi kan mereka tidak, nabinya bilang aturan syariat Islam nggak dipakai kayak gini. Akhirnya mereka hidup syariat sesuka hati selama 200 tahun. Akhirnya Allah mengazab lagi. Datang sudah Goliat atau Jalut ini mengobrak-abrik kampung mereka, menyiksa mereka sehingga mereka 12 pemimpinnya dia demokrasi, 12 pemimpin partai ibaratnya yang ini ya memimpin. Jadi pemimpin partai ini bilang satu partai Lewi bertentangan dengan partai Yehuda, bertentangan dengan partai yang Ruben kayak gitu bertentangan kayak ini Suku partai yang gitu bilang. suku, iya suku, kepala sukunya. Ya. Akhirnya nggak tahan, akhirnya nggak jadi kita mau perang karena nggak bisa satu suara. Akhirnya pergi dah sudah dia ke nabinya, kan kamu nabi, akses kamu sama Allah itu dekat. Dia bilang, mintalah sama Tuhan kamu tuh, dia bilang kasih solusi buat kami ini. Dia bilang
pilih di antara kami 12 ini siapa yang jadi raja. Kita sepakati ya, siapapun yang jadi raja itu harus dipatuhi omongannya. Kita mau bilang perang, ayo gimana caranya biar berhenti dah kita selalu berselisih berbeda pendapat. Nah, besok kami kesini lagi. Nah, dia bilang besoknya Nabi Daniel minta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh untuk mengangkat Talut menjadi raja mereka. Padahal Talut ini bukan seorang bangsawan, bukan juga sebagai pemimpin, bukan juga kaya raya. Sudah, siapa di antara kami ini? Bukan kalian. Siapa? Talut. Enak saja, dia itu kan miskin. Kemudian dia bukan bangsawan, bukan juga dia pejabat. Dia bilang kok bisa dia? Ya karena bagi Allah dia itu yang paling bertakwa, paling paham dengan syariat Islam yang ada dalam Taurat, dan paling kuat badannya, paham strategi perang. Dia bilang ya dan nanti dah kamu pikirin. Pulang mereka seminggu, sebulan dan mereka datang masih bertahan karena nggak mau ikuti omongannya kan. Masih mereka diserang juga nggak tahan, ada kesana lagi. Dia bilang ya gimana yang kemarin itu? Dia bilang ya gitu kan. Kablek Kan sudah, dia bilang kablek. Kan sudah dikasih tahu Talut udah berubah. Enggak, dia bilang kayak gitu. Akhirnya mereka bilang begini, gini aja dah, sekali lagi dah. Coba kasih kami mukjizat biar kami percaya kalau kamu tuh nggak bohong. Dan digituin nabinya. Dari mana kamu bisa membuktikan kalau omongan kamu itu benar, kalau kamu tuh nggak bohong? Kalau yang kamu bilang Talut itu bukan kamu kongkelikong sama si Talut itu, dia bilang. Kalau memang itu betul dari Allah, mana buktinya? Tunjukkan mukjizat. Yang butuh sebenarnya siapa sih? Mereka. Ngapain mereka minta mukjizat? Cuma kalau kita pikir. Iya. Tapi namanya Maha Pemurahnya Allah. Ya nanti saya mintain sama Allah. Dia bilang tanyain Allah. Pulang mereka lagi, memohonlah Nabi Daniel. Akhirnya Nabi Daniel bilang apa? Allah bilang apa sama Daniel? Ya Allah, mereka minta mukjizat biar mereka percaya agar memang engkau yang menunjuk Talut menjadi raja, agar mereka segera berjihad untuk menawan Goliat. Lalu Allah mengizinkan, baik saya kasih mukjizat. Dan apa mukjizatnya? Kembali tabut itu. Iya, tabut itu kembali dengan cara Bin Salabin ditanya. Apa lebih bisa lagi? Nah sekarang saya bilang, Kepadaku sih Allah. sekarang saya bilang bagaimana caranya turunnya tabut itu? Malaikat yang turunkan dari langit. Tahmiluhul malaikat, malaikat yang 2 orang, persis sebagaimana malaikat membawa turun Nabi Isa yang pernah menghilang selama 2000 tahun. Kalau tabut menghilang selama 200 tahun. Persis tabut itu langsung dia dibawa sama 2 malaikat begini pas di hadapan mereka. Ini yang kamu minta mukjizat. Oh kalau kayak gitu percaya dah kita angkat dan Talut jadi raja katanya. Kenapa juga kalau kita pikir Nabi Sulaiman harus sama Nabi Isa harus sama-sama menghilang, dan samaan juga adegan turunnya juga diturunkan ke bumi karena selalu Itu petunjuk agar kita mudah menghadapi musuh ke depan. Ke depannya. Siapa itu ya? Jadi kan perulangan jadi sama kan, jadi tabut yang ajaib itu. Nah kemudian tabut yang sudah menghilang selama 200 tahun itu kembali lagi. Nah akhirnya mereka punya semangat, sudah dia berjuang tahun 3800 akhirnya Bagaimana cara dia menang? Gara-gara apa? Dia mati Jalut itu. Dengan apa dia mati? Jadi tembak sama Nabi Daud pakai capel itu mati dia. Nah terus Nabi Daud jadi raja gitu? Iya, jadi raja. Langsung dia jadi raja gitu? Udah iya langsung tadi jadi raja. Langsung dinikahin dia. Gimana dia langsung jadi raja di umur 12 kan tahun? dia kena Talut. Bukan Daud. Talut Pertanyaan langsung jadi saya raja. Daud, apakah Daud langsung jadi raja? Iya. Talut langsung jadi raja langsung Talut. Sudah dia jadi raja itu. Itu dia jadi Sudah raja. sudah sebulan jadi raja, menang. Iya. Terus diapain Daud sama Talut? Diangkat jadi anunya. Jadi apanya? Mungkin jadi bendaharanya. Bagaimana Jadi dia anak umur angkat, 12 jadi tahun? menantu, jadi menantu. Kok jadi menantu umur 12 tahun juga? Jadi anak angkat. Di anak angkat. Dan ketika 20 tahun Talut berapa tahun dia Talut menjabat? 20 tahun. Pada saat Nabi Daud berusia 32 tahun dia menjadi raja. Dan dialah kemudian menjadi raja Bani Israel yang pertama yang sekaligus menjadi Nabi. Dialah Raja dan Nabi. Iya, raja dan nabi. Tapi sebelumnya juga ada, yaitu Nabi Yusuf.